Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari raja mendengar tentang sebuah keris legendaris bernama naga runting. Konon keris ini memiliki kekuatan magis yang bisa melindungi pemiliknya dari segala bahaya. Penasaran dengan cerita tersebut, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku mendengar tentang keris naga runting yang memiliki kekuatan magis. Aku ingin kau mencari keris tersebut dan membuktikan kekuatannya, kata raja dengan serius. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Baiklah Baginda, saya akan mencari keris naga runting dan membuktikan kekuatannya kepada Anda." Abu Nawas kemudian pergi mencari keris tersebut. Setelah beberapa hari, dia kembali ke istana dengan membawa sebuah keris yang terbungkus kain merah. Semua orang di istana penasaran dan berkumpul untuk melihat keris legendaris tersebut. "Baginda, ini adalah keris naga runting yang Anda minta. Saya akan menunjukkan kekuatannya sekarang," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja yang penasaran bertanya, "Bagaimana kau akan membuktikan kekuatannya, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda, izinkan saya melakukan demonstrasi kecil. Saya akan menunjukkan bagaimana keris ini bisa melindungi pemiliknya dari segala bahaya." Abu Nawas kemudian memanggil salah satu pengawal istana dan memberinya sebuah balon. "Pengawal, pegang balon ini di atas kepalamu dan jangan bergerak." Pengawal tersebut mengikuti instruksi Abu Nawas dengan sedikit ragu. Abu Nawas kemudian mengeluarkan keris naga runting dan mengayunkannya ke arah balon dengan penuh drama. Namun, alih-alih mengenai balon, keris itu justru meleset dan mengenai dinding. Raja dan semua orang di sana tertawa terbahak-bahak melihat kejadian tersebut. "Abu Nawas, kau pasti bercanda. Bagaimana bisa keris ini melindungi pemiliknya? Bahkan keris itu tidak bisa mengenai balon," tanya raja sambil tertawa. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Baginda, keris ini memang memiliki kekuatan magis. Kekuatan utamanya adalah membuat semua orang tertawa dan melupakan kekhawatiran mereka. Lihatlah, semua orang di sana sekarang tertawa dan bahagia. Bukankah itu juga bentuk perlindungan?" Raja tertawa lebih keras dan berkata, "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Kau selalu bisa mengubah situasi serius menjadi momen yang penuh tawa dan kebahagiaan." Dikisahkan Abu Nawas membuat kesalahan sangat serius. Kesalahannya adalah sering datang ke berbagai tempat dan meneriakan khotbah yang sama. Dalam khotbahnya, Abu Nawas selalu menyebut para ahli ilmu yaitu ulama sebagai orang bodoh. Tentu saja khotbah ini dianggap mengganggu ketertiban masyarakat karena telah mencela para ulama. Akibat perbuatan Abu Nawas itu, para ulama sepakat mengadukannya kepada Baginda Raja. Mereka meminta supaya Abu Nawas diadili. Maka diadakanlah pengadilan, dan Abu Nawas sebagai terdakwanya. Di ruang sidang tersebut sudah berkumpul beberapa ulama kota Baghdad. Mereka menuntut supaya Abu Nawas dihukum. "Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata kalau para ahli ilmu adalah orang bodoh?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan singkat. "Apa alasanmu berbuat demikian?" tanya Baginda Raja lagi. "Sebelum menjawabnya, izinkan terlebih dahulu hamba meminta beberapa kertas dan pena, lalu bagikan kepada semua para ahli ilmu yang ada di ruang sidang ini," pinta Abu Nawas. Setelah masing-masing ulama mendapat kertas dan pena, Abu Nawas kemudian kembali berkata, "Aku meminta kepada kalian semua para ahli ilmu
untuk menulis jawaban pada kertas atas pertanyaan yang akan aku ajukan. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan roti? Ucap Abu Nawas. Mendengar pertanyaan remeh temeh tersebut, salah satu dari ulama berkata, "Apa maksud pertanyaan itu, wahai Abu Nawas? Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu." Abu Nawas membalas, "Silakan dijawab saja, nanti Anda akan tahu." Setelah masing-masing ulama menuliskan jawabannya pada kertas tersebut, lalu dikumpulkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun membaca satu demi satu kertas yang berisi jawaban itu. Ulama pertama menjawab roti adalah sebuah makanan. Ulama kedua menjawab roti adalah karunia dari Tuhan. Ulama ketiga menjawab roti adalah terigu yang sudah dimasak. Ulama keempat menjawab roti adalah makanan yang bergizi. Intinya, masing-masing ulama mempunyai jawaban yang berbeda-beda, tergantung pemaknaan mereka akan sebuah roti. Setelah membaca semua jawaban itu, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja dan semua ulama yang ada di ruang sidang, "Kalian semua adalah para ahli ilmu, tapi tidak ada satupun yang mempunyai jawaban sama tentang roti. Wahai Baginda Raja, jika mereka tidak bisa memiliki jawaban yang sama tentang roti, apakah mereka berhak menentukan khotbahku benar atau salah? Inilah maksudku mengatakan, kalau mereka para ahli ilmu adalah orang bodoh. Dapatkah Baginda mempercayakan keputusan atau penilaian kepada orang-orang seperti ini? Bukankah terasa lucu bila mereka tidak sepakat akan sesuatu yang dimakan setiap hari? Tetapi mereka dengan mudahnya sepakat menilai kalau khotbahku adalah salah," beber Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja justru menjadi kagum dengan cara berpikir Abu Nawas. Dia lantas dibebaskan dari tuntutan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada saat itu Harun al-Rasyid menunjuk kawannya untuk menjabat sebagai gubernur di kota Abu Nawas tinggal. Namun sayangnya orang yang ditunjuk ini menyalahgunakan jabatannya. Dengan sewenang-wenang dia memerintahkan para prajurit untuk menangkap para sastrawan yang dianggap pintar. Setelah beberapa sastrawan berhasil ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru itu. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur, "Menurutmu, saya gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur. "Anda adalah gubernur yang zalim," jawab sastrawan yang pertama. Sang gubernur terperanjat dengan jawaban tersebut. "Apa alasanmu?" tanya sang gubernur. "Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab," jawab sastrawan pertama. "Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia harus dihukum mati," pinta sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang serupa. "Menurutmu, saya gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur. "Tuanku adalah gubernur yang adil," jawab sastrawan yang kedua. "Apa alasanmu?" tanya sang gubernur kembali. "Karena tuanku sangat memperhatikan rakyatnya," jawab sastrawan tersebut. "Kamu pembohong. Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia harus dihukum mati," kata sang gubernur. Begitulah seterusnya, apabila dijawab adil ataupun zalim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati pada para sastrawan. Kemudian, beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas. "Tolonglah kami, Abu Nawas. Beberapa kawan kita dijatuhi hukuman mati," kata mereka penuh khawatir. Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Kenapa gubernur melakukan hal itu? Bagaimana ceritanya?" tanya Abu Nawas heran. "Kami sendiri tidak tahu, Abu Nawas. Tanpa sebab, gubernur yang baru menangkapi para sastrawan di kota kita.
Lalu mereka ditanya satu persatu, apakah dia gubernur yang adil atau zalim? Bila jawabannya zalim, akan dihukum mati. Bila jawabannya adil, juga tetap akan dihukum mati. Kata mereka menjelaskan, pasti gubernur sakit, dia sudah tidak waras, ucap Abu Nawas. Itulah kenapa kita ke sini, Abu Nawas. Kita mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kita. Sebab rencananya besok kawan-kawan kita akan dihukum mati. Tutur mereka. Baiklah, aku akan ke istana gubernur sekarang juga. Kalian pulanglah, ucap Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana. Sesampainya di tempat gubernur, Abu Nawas langsung menghadap sang gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, sang gubernur langsung emosi. Ngapain kau datang ke istanaku? Tanya sang gubernur. Saya mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit untuk menangkapi para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak tangkap? Saya sangat tersinggung, jawab Abu Nawas. Oh, jadi kamu menganggap dirimu bagian dari mereka? Tanya sang gubernur. Tentu saja, masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini, balas Abu Nawas. Baiklah, Algojo, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya, perintah sang gubernur. Tunggu dulu, sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu agar jangan sampai merusak rambutku, sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur, sahut Abu Nawas. Mendengar itu, sang gubernur langsung tertawa terpingkal-pingkal. Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu. Aku mengampunimu, Abu Nawas, kata sang gubernur. Bolehkah aku meminta satu permintaan? Tanya Abu Nawas. Apa permintaanmu? Katakan saja, jawab sang gubernur. Saya juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku, pinta Abu Nawas. Sejenak sang gubernur terdiam. Aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi ada syaratnya. Kamu harus bisa menjawab 3 pertanyaanku, ujar sang gubernur. Baik Tuan, saya siap menjawabnya, sahut Abu Nawas. Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zalim? Tanya sang gubernur. Tuan bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah kita, sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman, jawab Abu Nawas. Luar biasa, jawabanmu sungguh menakjubkan, Abu Nawas. Sekarang pertanyaan yang kedua, mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan? Tanya sang gubernur. Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia, maka menurutku matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang, maka menurutku manfaat bulan lebih besar, jawab Abu Nawas. Sang gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas, meskipun nyeleneh tapi masuk akal. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan yang terakhir. Menurutmu warna angin itu apa? Tanya sang gubernur. Warna angin itu merah, Tuan, jawab Abu Nawas enteng. Apa alasanmu? Tanya sang gubernur kembali. Kalau kita masuk angin, lalu badan kita dikerok, pasti akan muncul warna merah pada tubuh kita. Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar. Berarti warna angin itu adalah merah, jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya sang gubernur dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Kamu mendapatkan apa yang kau inginkan. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar, Abu Nawas, tutur sang gubernur. Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut. Maksudnya Tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas penasaran. Sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu saya
kalau di kota ini banyak sastrawan pintar, dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kamu. Saya berniat memanggil mereka untuk saya kasih hadiah, tapi sebelumnya saya ingin mengerjai mereka dulu. Ternyata kamu malah datang untuk membantu mereka, dan ini adalah suatu kesempatan bagi saya untuk menguji kecerdasanmu, jelas sang gubernur. Jadi, hukuman mati yang Tuhan berikan hanya pura-pura? Tanya Abu Nawas kaget. Benar Abu Nawas, saya hanya ingin mengerjai mereka sebelum aku memberikan hadiah kepada mereka, jawab sang gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk ke dalam perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti, ucap Abu Nawas dalam hati. Kisah selanjutnya. Dikisahkan seorang ahli yoga dan pendeta bersekongkol untuk mengerjai dan menggoyahkan iman Abu Nawas. Di suatu hari mereka berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, mereka melihat Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Mereka kemudian menunggunya dan dipersilakan masuk oleh istri Abu Nawas. Sesudah melakukan sholat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya berbincang-bincang sejenak. Kedatangan kami ke sini sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, ajak ahli yoga. Wah, dengan senang hati, kapan waktunya? Tanya Abu Nawas polos. Besok pagi, kata si pendeta. Baiklah kalau begitu, kita bertemu besok pagi, kata Abu Nawas menyanggupi. Keesokan harinya mereka berangkat bersama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi, ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Karena tidak membawa bekal di tengah-tengah perjalanan mereka merasa lapar. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma untuk membeli makanan bagi kami bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian, kata si pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari satu desa ke desa lainnya. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas langsung memberikan makanan yang cukup untuk 3 porsi orang. Akhirnya Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas pun berkata, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga." "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja. Sedangkan bagian kalian, terserah. Kalian mau dimakan kapan saja," pinta Abu Nawas. "Aku tidak setuju. Kita harus selalu bersama dalam berbuat apapun," kata pendeta. "Betul, aku pun tidak setuju. Karena waktu makanku besok, bukan sekarang," kata ahli yoga. "Bukankah aku yang kau suruh untuk mencari derma, dan sekarang telah kutukar dengan makanan ini? Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri. Itu tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagiannya. Kali ini Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Akan tetapi Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian saja?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka akan mendapatkan bagian yang terbanyak. Yang kedua, lebih sedikit. Dan yang terburuk akan mendapatkan paling sedikit." Pendeta itu menjelaskan kepada Abu Nawas. Abu Nawas setuju, ia tidak memberikan komentar apa-apa. Tak terasa hari sudah semakin malam. Pendeta dan ahli yoga mengantuk dan tidur. Abu Nawas saat itu tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kalau kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu.
Tanpa berpikir dua kali, Abu Nawas langsung memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kenyang, Abu Nawas baru bisa tidur. Esok pagi harinya, mereka bangun secara bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri bercerita, "Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan surga. Merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini." Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan. Lalu giliran pendeta menceritakan mimpinya. "Semalam aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam, di mana pendiri agamaku masih hidup. Aku bertemu dengan beliau. Dan yang paling membahagiakan, aku diberkatinya." Ahli yoga juga memuji kehebatan mimpi pendeta. Namun Abu Nawas hanya diam. Ia tampaknya memang tidak tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga menceritakan mimpinya, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk menanyakan mimpi Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mulai bercerita. "Kalian tentu tahu siapa Nabi Khidir alaihissalam. Beliau adalah seorang maha guru para sufi. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau bertanya, apakah aku berpuasa atau tidak? Aku katakan, aku berpuasa, karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka, karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu." Jelas Abu Nawas tanpa ada perasaan bersalah sedikit pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat perut, pendeta dan ahli yoga itu hanya bisa saling berpandangan satu sama lainnya. Kejengkelan Abu Nawas akhirnya terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Pasti hanya akan mendapatkan celaka sendiri. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid dirundung duka. Ia terlihat murung dan sedih. Hal itu dikarenakan putra Raja Harun al-Rasyid sedang sakit dan tak berdaya. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya sang raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan putranya, maka akan diberi hadiah yang menggiurkan. Sayembara itu berlaku untuk semua lapisan masyarakat, mulai dari para bangsawan sampai rakyat jelata. Namun tak satupun dari mereka yang berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Mendengar kabar itu, Abu Nawas selaku sahabat dekat sang raja pun merasa iba. Abu Nawas lalu mendatangi istana dan menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Ternyata di dalam istana sudah banyak tabib yang berkumpul untuk mencoba mengobati sang pangeran. Melihat kehadiran Abu Nawas, sang raja menyambutnya dengan hangat. "Dari mana saja, hai Abu Nawas? Sudah lama aku menantikan kedatanganmu," ucap sang raja. "Maafkan saya, Paduka yang mulia. Hamba belakangan ini sedang disibukkan oleh pekerjaan. Saya mendengar kabar bahwa sang pangeran sedang sakit keras. Kalau Paduka mengizinkan, saya ingin menemui sang pangeran," pinta Abu Nawas. Sang raja kemudian mengantar Abu Nawas masuk ke dalam kamar sang pangeran. Para tabib yang berkumpul di istana heran dengan Abu Nawas. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa mengobati sang pangeran tanpa membawa ramuan obat-obatan? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tak sanggup, bahkan penyakitnya pun tak terlacak. Saat di dalam kamar, Abu Nawas menghampiri sang pangeran yang sedang terbaring. Lalu Abu Nawas duduk di sampingnya. Ia mengamati dengan teliti kondisi sang pangeran, hingga keduanya antara Abu Nawas dan pangeran saling bertatap mata. Setelah mereka kondisi sang pangeran, lalu Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Saya butuh satu orang yang sudah tua,
di mana ketika masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri. Permintaan yang aneh itu membuat sang raja dan para tabib heran. Tapi demi kesembuhan sang anak, Raja Harun al-Rasyid mendatangkan orang tua yang diinginkan oleh Abu Nawas. Orang tua itu lalu disuruh Abu Nawas duduk di samping dirinya dan pangeran. Abu Nawas lalu berkata kepada orang tua tersebut, "Sebutkan nama-nama desa di daerah selatan," pinta Abu Nawas. Karena dulunya sering mengembara, orang tua itu pun hafal dan menyebutkan nama-nama desa yang diketahuinya. Sembari mendengarkan nama-nama desa yang disebutkan, Abu Nawas menempelkan telapak tangannya pada dada sang pangeran. Namun, ia tak merasakan sesuatu yang aneh pada diri sang pangeran. Abu Nawas pun lantas menyuruh orang tua itu menyebut nama-nama desa di daerah utara. Orang tua tersebut menuruti perintah Abu Nawas. Ketika salah satu nama desa disebut, tiba-tiba Abu Nawas merasakan dada sang pangeran berdegup kencang yang disentuh oleh telapak tangannya. "Coba ulangi nama desa yang kau sebutkan tadi," perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Saat nama desa itu disebut kembali, dada sang pangeran kembali berdegup kencang. Abu Nawas lalu membisikkan nama desa tadi ke telinga sang pangeran. Lalu dada sang pangeran semakin berdegup kencang. Abu Nawas lantas meminta kepada sang raja agar ia diizinkan mengunjungi desa di sebelah utara yang disebutkan orang tua tadi. Meski sempat ditentang raja, akhirnya Abu Nawas mendapatkan izin, dan ia berangkat selama 2 hari di sana. Setelah pulang, Abu Nawas segera menemui Raja Harun al-Rasyid dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada putranya. "Wahai Paduka yang mulia, masihkah Anda menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" "Tentu saja aku ingin anakku tetap hidup," balas sang raja. "Yang mulia, saat ini sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas. "Lalu apa hubungannya?" tanya raja semakin penasaran. "Paduka yang mulia harus menikahkan pangeran dengan gadis itu, sebab cinta itu buta. Jika kita berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati," jelas Abu Nawas. Ia paham betul karena saat desa gadis itu disebutkan, jantung pangeran tiba-tiba berdegup kencang. Sayangnya sang pangeran tidak berani mengungkapkan perasaannya termasuk bercerita kepada ayahnya. Mendengar saran Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid pun segera menikahkan putranya dengan gadis yang dimaksud. Setelah pernikahan itu terjadi, kondisi kesehatan sang pangeran berangsur-angsur membaik, dan Abu Nawas berhasil menyembuhkan penyakit sang pangeran. Atas keberhasilannya, Abu Nawas mendapatkan hadiah dan uang yang banyak dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Sudah cukup lama Abu Nawas tidak pernah dipanggil lagi oleh Baginda Raja ke istana. Sejenak Abu Nawas pun berpikir, bagaimana cara agar dirinya dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Hal ini bukan karena Abu Nawas kangen dengan Baginda Raja, tetapi karena pundi-pundi penghasilnya sudah mulai kosong. Sebab hadiah dari Baginda Raja sudah tidak pernah lagi ia terima selama ini. Kondisi rumah tangga yang demikian tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja, pikir Abu Nawas. Sehingga Abu Nawas pun mulai mencari berbagai cara agar dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Lama berpikir, tiba-tiba hujan turun yang begitu derasnya, sehingga Abu Nawas berlari ke dalam rumahnya. Dalam keadaan yang basah kuyup, Abu Nawas berpikir, bukankah hujan adalah rahmat? Kenapa aku harus lari menghindarinya? Dari situlah Abu Nawas mendapatkan ide agar dipanggil Baginda Raja ke istana. Maka keesokan harinya, Abu Nawas langsung menjalankan aksinya supaya bisa segera dipanggil oleh Baginda Raja. Abu Nawas pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian,
lalu berkata seperti orang yang beraliran sesat, "Wahai umat manusia, saya Abu Nawas adalah orang yang sangat membenci pada yang hak dan suka kepada yang fitnah. Dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," ujar Abu Nawas berkali-kali. Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang alim yang taat, sehingga banyak warga yang heran dengan sikapnya tersebut. Dia memang gemar bersikap jenaka, hanya saja leluconnya tidak pernah ngawur seperti sekarang. Akhirnya warga yang merasa tidak suka mendengar perkataan Abu Nawas, maka ulah Abu Nawas tersebut langsung diadukan ke Baginda Raja. Mendengar pengaduan para warga, Baginda Raja pun menjadi geram dan memerintahkan prajurit untuk segera menangkap Abu Nawas. Setibanya Abu Nawas di istana, Baginda Raja langsung membentaknya dengan sangat keras dengan penuh amarah. "Kamu sudah murtad, Abu Nawas. Perkataanmu bukan lagi lelucon, dan ini tidak bisa lagi dibiarkan. Kamu harus masuk penjara," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun mempertanyakan kesalahannya kepada Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa, Baginda Raja?" kata Abu Nawas pura-pura bertanya. "Bukankah tadi di pasar kamu mengatakan bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran, malah kamu menyukai yang fitnah? Belum lagi kamu mengatakan kamu mengaku lebih kaya dari Allah. Kamu bilang begitu kan?" kata Baginda Raja sambil marah. Abu Nawas pun tidak banyak bicara, dia langsung mengakui perbuatannya tersebut. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau?" tanya Baginda Raja lagi. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab pertanyaan dari Baginda Raja. Saya kira Baginda Raja juga seperti saya. Baginda pasti membenci perkara yang hak," kata Abu Nawas. Kemudian sang raja pun menjadi tambah marah dan mengatakan Abu Nawas sangat kurang ajar. Selanjutnya, Abu Nawas menjelaskan maksud dari perkataannya tersebut. "Jangan marah dulu, wahai Paduka yang mulia. Dengarkan dulu keterangan saya," kata Abu Nawas. "Keterangan apa lagi yang ingin kau jelaskan? Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu," ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas mulai berkata sambil menjelaskan maksudnya kepada Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, setiap ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tidak membenci mati dan neraka yang hak itu? Tidakkah Baginda juga membencinya seperti aku?" kata Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja pun langsung terdiam ketika mendengar penjelasan itu dari Abu Nawas sembari berkata seperti ini. "Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah?" tanya Baginda lagi ingin tahu. Kemudian Abu Nawas kembali menjawab dengan jawaban yang membuat Baginda Raja terkejut. "Bukan hanya saya saja Baginda, tapi Baginda pasti juga menyukai fitnah," kata Abu Nawas. "Baginda barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan, harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal Baginda juga menyenangi harta dan anak-anak, seperti halnya saya. Benar begitu Paduka yang mulia?" lanjut Abu Nawas. Baginda Raja pun hanya membenarkan perkataan Abu Nawas dan mengangguk-anggukkan kepalanya lagi. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali kepada Abu Nawas, "Lalu bagaimana dengan pernyataanmu yang mengaku lebih kaya daripada Allah? Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas kembali menjawab pertanyaan dilontarkan Baginda Raja. "Anak adalah kekayaan. Baginda pasti tahu itu. Sedangkan Allah tidak mempunyai anak. Saya mempunyai anak.
Berarti saya lebih kaya daripada Allah, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, kata Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. Baginda laki-laki hanya bisa terdiam, sebab semua yang dikatakan oleh Abu Nawas memang benar adanya. Kamu memang benar, Abu Nawas, tapi apa maksudmu berkata seperti itu di tengah pasar, hingga membuat keonaran? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menjawab tujuan dari perbuatannya tersebut di pasar. Tujuan saya adalah supaya ditangkap dan dihadapkan kepada yang mulia. Karena hanya inilah satu-satunya cara agar hamba bisa bertemu yang mulia, ujar Abu Nawas. Kemudian Baginda pun bertanya kepada Abu Nawas tentang tujuannya yang ingin menemui dirinya. Dan Abu Nawas pun menjawab dengan santainya, agar mendapat hadiah, kata Abu Nawas cengengesan. Suasana yang tadinya tegang kemudian menjadi penuh gelak tawa. Dan Baginda Raja pun berkata seperti ini, Abu Nawas, ada-ada saja kamu, kata Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya sadar bahwa selama ini ia jarang mengundang Abu Nawas ke istana. Kemudian Baginda Raja pun memberikan Abu Nawas beberapa keping emas sambil berkata seperti ini, kalau kamu butuh apa-apa, langsung saja datang ke sini. Bilang padaku, apa yang kamu butuhkan? Tidak perlu pakai cara-cara seperti ini lagi, kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta maaf kepada Baginda Raja, lalu pulang ke rumahnya sambil membawa hadiah dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas kerap kali mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang yang banyak dari Baginda Raja, karena selalu berhasil memecahkan kasus-kasus yang rumit. Rupanya hal ini mengundang rasa iri dengki oleh sebagian hakim istana yang berjumlah 5 orang. Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah jadi pekerjaan para hakim, bukan tugasnya Abu Nawas. Kelima hakim tersebut lalu berkumpul untuk membahas masalah ini. Enak saja Abu Nawas, dia mendapat hadiah yang seharusnya jadi milik kita, kata salah satu dari mereka. Benar, ini tak boleh dibiarkan. Ayo, kita ajukan protes kepada Baginda Raja, sahut yang lainnya. Maka kelima hakim ini menghadap Baginda Raja dan menyatakan keberatannya. Mendengar keluhan mereka, Baginda Raja menanggapinya dengan bijak. Kalian kan sudah mendapat gaji tiap bulannya, sedangkan Abu Nawas tidak mendapatkan. Jadi, wajar kalau aku memberinya hadiah. Itu sebagai rasa terima kasih, karena telah membantu menyelesaikan masalah, tutur Baginda Raja. Tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami. Kenapa Paduka berikan kepada Abu Nawas? Protes salah satu hakim. Saya tahu kalian orang pintar dan berpendidikan, tapi kasus yang aku percayakan pada Abu Nawas butuh kecerdasan dan kebijaksanaan, terang Baginda Raja. Soal kebijaksanaan, kami juga bisa, Paduka yang mulia, ujar mereka. Karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya, akhirnya Baginda Raja membuat sebuah tantangan. Baiklah, akan saya uji kalian dengan kasus yang sederhana. Jika kalian bisa memecahkannya, saya tidak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas, kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja perintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis. Lalu di papan tulis tersebut Baginda Raja menggambar garis dengan panjang 100 cm. Sekarang, masing-masing dari kalian maju dan perpendek garis ini, perintah Baginda Raja. Hakim pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu, dan kini menjadi 80 cm.
Selanjutnya, Baginda Raja mempersilahkan hakim kedua untuk melakukan hal yang sama. Ia pun menghapus garis sepanjang 20 cm, dan garis tersebut kini menjadi 60 cm. Hakim ketiga dan hakim keempat pun maju ke depan. Mereka berdua melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Tibalah giliran hakim yang kelima. Ia terlihat kebingungan, tak tahu harus bagaimana. Kemudian Baginda Raja bertanya, "Apakah engkau akan melakukan hal yang sama seperti kawanmu? Kalau demikian, garisnya akan hilang. Padahal yang aku minta perpendek garisnya, bukan menghilangkan garisnya. Tapi kalau hanya menghapus 10 cm, berarti kau telah berbuat tidak adil. Karena keempat kawanmu menghapus 20 cm. Lalu, bagaimana caramu memecahkan masalah ini? Kalau engkau kebingungan, silakan kamu tanya pada keempat kawanmu," ujar Baginda Raja. Kelima hakim tersebut mulai berpikir keras untuk mencari solusinya. Setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung mendapatkan jawaban. "Ampun Paduka yang mulia, kami tidak tahu cara memecahkan masalah ini," kata mereka. "Baiklah, kalau kalian sudah menyerah, maka aku akan panggil Abu Nawas kemari." Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Ia lalu diperintah Baginda Raja untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada 5 hakim tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm. Akan tetapi, ia menggambar garis yang baru, yang panjangnya 120 cm. Garis tersebut lebih panjang daripada garis yang pertama yang dibuat oleh Baginda Raja. Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya, Baginda Raja lalu berkata kepada mereka, "Kalian lihat sendiri kan, bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah untuk membuat garis menjadi pendek. Kalian tak perlu menghapusnya, cukup membuat garis baru yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya." Mendengar hal itu, kelima hakim tersebut menyadari akan kekeliruannya dan mengakui kecerdasan Abu Nawas akan sifat bijaknya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada hari itu Abu Nawas pulang setelah menjual kayu bakar di pasar. Ia heran tidak mendapati istrinya di rumah. Saat Abu Nawas merasa bingung, muncullah Raja Jin sambil tetap memperlihatkan diri sebagai kakek tua, seperti pada saat menolong Abu Nawas menemukan kapaknya. Raja Jin pun kembali menawarkan bantuan kepada Abu Nawas untuk membuat istrinya pulang. "Apakah kau bersedia mendapatkan bantuan dariku, Abu Nawas?" tanya Raja Jin. Abu Nawas segera teringat kakek tua itu merupakan orang yang menemuinya dan menawarkan bantuan saat dirinya kehilangan kapak. "Dapat diduga hilangnya istriku berkaitan dengan kakek tua ini," pikirnya. "Baiklah, aku ingin tahu apa yang akan dilakukannya," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun mengatakan dirinya bersedia untuk dibantu kakek tua itu. Akhirnya kakek tua itu segera pergi lalu kembali dalam waktu yang cepat sambil diiringi seorang perempuan cantik jelita dengan postur yang bahenol, serta berpakaian seperti putri raja. Abu Nawas pun langsung bersorak dan mengatakan bahwa perempuan itu benar istrinya. Ucapan Abu Nawas itu seketika membuat Raja Jin marah. "Kamu ternyata bukan orang jujur, Abu Nawas. Hanya karena seorang perempuan cantik, kau lupakan kejujuran yang selalu kau lakukan selama ini," tegur Raja Jin. "Sabar dulu, dengarkan dulu penjelasanku," kata Abu Nawas. "Jelaskan,
pinta Raja Jin yang menyamar sebagai kakek tua mendesak. Aku tahu, kalau aku tolak perempuan ini, maka kau akan datangkan perempuan lain yang lebih cantik dan lebih menawan. Hingga akhirnya kau datangkan istriku yang sebenarnya. Nah, saat itu kau akan minta agar aku ambil 3 perempuan sebagai istriku, kata Abu Nawas. Kau tahu, aku menafkahi keluarga dengan menjual kayu bakar, sedangkan usiaku makin bertambah tua. Belakangan ini pinggangku sering sakit-sakitan saat menebang pohon. Kalau aku harus punya 3 istri, jangankan membahagiakan mereka, justru aku akan menyiksanya, karena tidak mampu menafkahi ketiganya. Daripada begitu, lebih baik istriku seorang saja, sehingga aku tidak menyakiti dan menyengsarakan 3 istri, kata Abu Nawas. Kali ini Raja Jin tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena ia mengakui bahwa alasan Abu Nawas memang masuk akal. Kisah selanjutnya. Suatu hari datanglah 3 orang desa menghadap Sultan Harun al-Rasyid di istana. Sultan Harun al-Rasyid yang waktu itu sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi, langsung saja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah 3 orang itu membungkuk, salah seorang di antara mereka berkata, "Ampun beribu ampun Baginda, karena kami telah mengganggu perbincangan Baginda dengan para pejabat yang lain." "Tidak, kalian tidak mengganggu. Kami malah senang dengan kedatangan kalian. Memangnya ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan?" "Begini Baginda, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina. Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan, sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing. Zulfikar memperoleh 1/3 dari jumlah kambing, sedangkan Zubair yang mengembala dan merawatnya mendapat bagian 1/8-nya, terang Ahmad. "Lantas, apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak?" tanya Baginda Raja. "Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami ke sini ingin memohon pertolongan Baginda Raja," terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian 1/3, seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya, yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Raja Harun al-Rasyid tampaknya berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah itu, akhirnya Harun al-Rasyid terpikir untuk mengundang Abu Nawas. Setelah Abu Nawas sampai ke istana, ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi. Mereka bertiga kemudian menceritakan ulang kronologi kebingungan tersebut. "Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya," kata Abu Nawas. "Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya." Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk ke istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambing. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23, Abu Nawas lantas berpikir keras menemukan solusi dari masalah pelik tersebut. Tak lama kemudian, "Izinkan hamba meminjam kambing Baginda seekor saja," kata Abu Nawas. "Nah, sekarang
Saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian, kata Abu Nawas setelah menambahkan kambing milik Baginda Raja. Ahmad, yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar, yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil 8 ekor, kata Abu Nawas memerintahkan. Terakhir Zubair, yang memperoleh bagian seperdelapannya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 kambing. Sisa 1, karena saya tadi meminjam 1 ekor milik Baginda, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut kepada Baginda Raja. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke rumah masing-masing. Perkara yang pelik itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang. Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana, termasuk mengenai seorang pengawal pribadi Raja negeri seberang yang terkenal sakti. Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui dari mana ia datang. Mendengar cerita Baginda Raja, sang menteri pun merasa takjub. Maksud Paduka, pengawal itu bisa muncul tiba-tiba? Tanya sang menteri merasa heran. Benar wahai menteriku, saat itu saya sedang duduk dengan raja negeri seberang. Tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal. Lalu saya coba tanya kepadanya, kenapa pengawalmu tidak mendampingi? Dia malah tersenyum. Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya. Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal, yang entah datangnya dari mana, kata Baginda Raja menjelaskan. Bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin Paduka, timpal sang menteri. Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin, balas Baginda Raja. Setelah mendengar cerita tersebut, sang menteri muncul ide akan sebuah tantangan. Kemudian ia mengungkapkan idenya tersebut kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, bukankah selama ini tantangan Paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas? Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu? Kata sang menteri mengusulkan. Tantangan? Tantangan apa? Aku belum paham dengan maksudmu, tanya Baginda Raja bingung. Begini Paduka, Abu Nawas kita tantang hadir di depan Paduka. Tapi tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh berkendaraan, dan tidak boleh kelihatan. Dia harus datang tiba-tiba seperti pengawal itu, kata sang menteri menjelaskan. Bagus sekali ide kamu, saya setuju. Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah, balas Baginda Raja kegirangan. Tanpa membuang-buang waktu, Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, apakah kamu masih berani menerima tantanganku? Tanya Baginda Raja. Tentu saja saya berani Paduka. Tapi saya perlu tahu apa impiannya kalau saya berhasil, kata Abu Nawas balik bertanya. Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil, hadiahnya akan aku tambah menjadi 1000 dinar. Tapi bila kamu gagal, sebagai hukumannya, kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan. Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan, harus kamu kembalikan. Karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku. Sebab dialah yang punya ide tantangan ini. Apa kamu bersedia? Tanya Baginda Raja kembali. Mendengar hadiah yang begitu besar, spontan Abu Nawas langsung tergiur. Baik Paduka yang mulia, saya sangat bersedia, sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri. Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan. Besok kamu harus ada di sini persis seperti sekarang ini, berdiri tepat di hadapanku. Tapi ada syaratnya. Kamu ke sini tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh naik kendaraan, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini.
jelas baginda raja. Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang mendengar tantangan tersebut. Ini tantangan yang mustahil. Mana mungkin aku bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Di tengah kebingungan Abu Nawas, baginda raja kembali berkata, "Kalau kamu membatalkan tantangan ini, itu saja kamu mengaku kalah. Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku." Sementara sang menteri merasa puas dengan ide tantangan yang dimilikinya. "Mampus kau Abu Nawas, kau akan menderita selama sebulan," ucap sang menteri dalam hati. Nasi sudah menjadi bubur, Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut. Ia pun lalu mohon diri kepada baginda raja untuk pamit pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas duduk di teras rumah sambil memutar otaknya. Ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman. Namun sampai waktu menjelang sore, ia tak juga menemukan solusinya. Hampir saja Abu Nawas dibuat stres karena akal cerdiknya menemukan jalan buntu. Saat ia tengah termenung, salah seorang tetangganya lewat di depan rumah Abu Nawas dengan memanggul karung yang besar. Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya, "Wahai kawan, apa yang kau bawa itu?" Tetangganya menjawab, "Kambing Abu Nawas." "Kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Itu akan meringankan pekerjaanmu," kata Abu Nawas menyarankan. "Saya sengaja Abu Nawas, biar orang-orang tidak tahu," balas tetangganya. Dari situlah akhirnya Abu Nawas menemukan solusi atas tantangan baginda raja. Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri yang punya ide tantangan tersebut. "Tuan Menteri, sepertinya besok saya akan dihukum. Tapi bolehkah saya minta tolong?" pinta Abu Nawas. "Minta tolong apa?" tanya sang menteri. "Besok ambillah karung yang ada di rumahku dan bawalah ke hadapan baginda raja," ucap Abu Nawas. "Apa isi karung itu?" tanya sang menteri kembali. "Isinya semua hadiah dari baginda raja. Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut. Bukankah nantinya juga akan jadi milikmu?" ujar Abu Nawas. "Oh, baiklah Abu Nawas, saya siap," balas sang menteri. Esok paginya sang menteri menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia hanya menjumpai istrinya. "Mana Abu Nawas?" tanya sang menteri. "Abu Nawas sudah berangkat ke istana," jawab istri Abu Nawas. Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh Tuan Menteri. Dengan hati gembira, sang menteri memanggulkan tersebut sampai ke istana. Meskipun terik matahari sangat panas tak membuat sang menteri merasa letih, karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan. Setelah sang menteri tiba di istana, ia pun segera menghadap baginda raja. "Apa yang kau bawa itu? Dan mana Abu Nawas?" tanya baginda raja. "Bukannya Abu Nawas sudah ke sini?" kata istrinya. "Ia sudah berangkat dari pagi Paduka. Dan karung ini adalah semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan," jawab sang menteri. "Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan." "Ya, sudahlah, kita tunggu saja. Sekarang buka ikatan tali karung itu. Aku ingin melihat isinya." Sang menteri pun langsung membuka ikatan tali karung tersebut. Ketika karung itu terbuka, tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung. "Hamba sudah di sini Paduka, seperti yang Paduka inginkan. Tidak berjalan kaki, tidak berkendaraan, dan tidak diketahui oleh siapapun," ucap Abu Nawas. Sontak baginda raja dan sang menteri terkejut dibuatnya. Baginda raja pun langsung tertawa terpinggal-pinggal dengan tingkah Abu Nawas ini. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji baginda raja sambil terus tertawa. Sementara sang menteri yang punya ide tantangan ini malah mendapatkan sial. Ia bukan hanya gagal mendapatkan hadiah, tapi tanpa ia sadari, ia malah membantu Abu Nawas dalam menjalankan tantangannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.